Sebelum ada Voice of Love, masih di program wawasan spesial ya bersama Catherine Ellison. Kita masih membahas tentang seputar jurnalistik. Wah, ini jurnalistik ini bukan sebuah profesi yang mudah untuk dilakukan ini ya. Butuh namanya tantangan, siap untuk ditantang, sambil ditantang ya. Iya. Siap untuk berjuang gitu ya, gerak cepat dan lain sebagainya. Nah, tadi sempat saya tanyakan nih, pernah nggak sih punya pengalaman Catherine hasil apa yang sudah melakukan liputan itu ditolak mentah-mentah? Pernah, dan itu sering terjadi waktu saya. Sering terjadi? Sering. Jadi ketika saya menjadi seorang video jurnalis, saya diminta untuk wawancara misalnya salah seorang anggota DPR. Kemudian karena ini ngomongin video dan tidak hanya sekedar wawancara, artinya butuh insert gambar yang harus dimasukkan. Karena kalau kita berbicara masalah berita televisi itu kan tidak hanya sekedar tulisan, tapi gambar juga bermain. Jadi gambar itu yang berbicara, mewakili tulisan kita. Nah itu ditolak, disuruh yaudah nanti cari gambar lagi, kita tidak tayangkan dulu kan. Dan itu nggak sekali sih. Kadang seminggu tuh bisa 2 kali. Padahal itu dapetnya susah banget ya. Iya, dapetnya susah banget karena kita harus janjian dulu. Karena kita yang narasumber yang kebetulan saya itu waktu di Kompas dikasih yang susah memang, politik pemerintahan. Itu kan susah untuk menemui mereka kan penjara-penjara itu. Kan harus nembus ajudannya dulu. Iya, harus ada akses kita kan. Kita harus janjian dulu kapan beliaunya bisa gitu. Dan ya udah gitu. Dan yang paling parah sih sebenarnya kalau saya pernah dibilang ini gambar apa, gambar istilahnya dulu gambar endasto. Jadi cuma wawancara aja, jadi itu udah itu awal-awal ya. Terus jadi ya udahlah. Yang saya sempat senangnya itu ketika saya mendapatkan gambar eksklusif tapi tayang di beberapa televisi nasional. Udah pernah ya? Iya, udah pernah. Jadi saya dapetin gambar tapi senior minta gitu. Berarti itu hasil kita bisa dinikmati oleh teman-teman lain, feedback lain, kayaknya sebuah hal yang terpuaskan gitu ya, melebihi dan apa yang nanti nominal uang gitu ya. Betul, karena kita kan itu hasil kerja kita. Benar. Terus kemudian muncul di media lain, di TV lain, terus masih gini, ya ampun tuh aku loh yang ngambil gambar. Meskipun gitu. yang nonton nggak tahu ya. Nonton nggak tahu, ya ampun tuh aku yang ngambil gambar. Kayaknya terpuaskan sendiri. Betul, yang penting kan kita sudah tayangan tersebut udah tayang di kantor kita. Itu yang nomor 1 sih yang menurut saya ya. Karena setelah itu mau TV-TV lain mau ngambil gambarnya kita nggak apa-apa, mau main gambarnya kita nggak apa-apa. Yang penting mungkin beda jam. Harus izin dulu ya. Harus izin dulu ya. Jadi harus izin memang. Wah itu gambarku nih. Aduh seneng banget gitu. Masa nggak seneng sih tayang di TV nasional gitu kan? Mungkin dari situ ketika saya dibilang nggak layak tayang gitu, saya belajar lagi, memperbaiki lagi. Oh apa yang kurang gitu. Oh berarti kalau hari ini saya cuma ngambil gambar kepala aja, besok saya harus ngambil gambar pendukungnya, insertnya. Jadi gambar pendukung dari topik tersebut. Itu saya perbaiki terus sampai akhirnya saya untuk sebuah gambar televisi itu juga dibutuhkan skill khusus. Jadi kita nggak hanya asal buka kamera, habis itu kita langsung record, enggak. Kita harus ada SOP yaitu color bar dulu, kemudian white balance. Jadi kita benar-benar gambarnya itu supaya bagus gitu. Kalau sekarang kan banyak ini ya vlogger itu yang sudah jago ngambil gambar kan. Nah kalau saya dulu ngambil gambar memang belajar banget. Jadi habis hari ini ngambil gambar, gambarmu nggak bagus, ngambil lagi ya. Terus kalau kita misalnya menyerah, ya kita bakalan gagal sampai sekarang ini. Gitu. Jadi akhirnya untungnya sih tim saya, maksudnya mulai dari produser, editor itu memberikan masukan, memberikan semangat. Gak hanya masukan tapi memberikan semangat, itu yang penting kan. Karena kalau kita misalnya udah dijatuhin terus habis gitu kita udah dikritik tapi kita nggak dikasih semangat, ya kita tambah terpuruk gitu. Ya udah, kemudian dari situ saya bangkit pelan-pelan, memperbaiki. Oh ini memperbaiki semuanya, mulai dari tulisan, gambar, komunikasi dengan narasumber, komunikasi dengan teman kantor, begitu. Pernah nggak punya pengalaman ya selama mungkin kurang 11 tahun ini dalam dunia jurnalistik saat sedang bekerja berjuang ya, tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak mau nangis, nyerah, pengen udah gue mau apa ya?
Oh, itu sering terjadi. Itu kenapa sih? Itu sering terjadi karena Itu tadi ditolak-tolak itu ya? iya gesekan-gesekan itu ya, mungkin dari internal kantor gitu kan. Terus yang pasti itu saya harus menjalin, jadi ketika saya ada gesekan dari internal kantor, hubungan saya dengan eksternal, teman-teman jurnalistik yang lainnya dari media yang lain, itu harus baik. Iya, maksudnya karena kerjasama ya. Harus karena kerjasama. Misalnya hari ini saya nggak dapat ide untuk atau nggak dapat penugasan dari kantor, saya bingung. Akhirnya saya tanya ke teman-teman TV yang lainnya, bro ini nggak ada apa-apa nih, sis nggak ada apa-apa nih. Jadi kita bisa join gitu. Jadi sama halnya dengan mereka, ketika mereka juga lagi nggak punya ide, mereka tanya ke saya gitu. Cuman untuk liputan-liputan yang khusus, tugas-tugas khusus dari kantor, nah itu saya tidak membuka. Keep ya. Saya harus keep dulu karena memang itu tugas khusus kan. Seperti itu deh. Jadi kalau misalnya saya ketika pernah sih satu saat itu sampai pengen nyerah karena Pernah nangis gak sih? pernah sampai saya bilang gini, kok kayak gini ya ternyata jadi jurnalis ya. Belum lagi di internal itu diadu domba satu sama lain, politik office. Itu yang membuat saya akhirnya seperti ini. Terus sampai pada titiknya ketika itu saya masih ingat, ini pasti posisi hamil. Terus ada sih tim saya itu yang kepengen show of force Iya. ya untuk melakukan live report di salah satu acara nasional di daerah Jombang. Nah, kebetulan yang lobby narasumber semuanya untuk perizinan live itu dari saya. Tapi teman saya ini kepingin untuk dia pengen dilihat sama nasional, sama Kompas TV Jakarta, pengen dilihat sama Pimret. Kala itu Pimret saya, Pimretnya Kompas TV itu Rosiana Silalahi sampai sekarang sih. Jadi dia pengen dilihat sama Mbak Rosi itu bahwa ini loh dia live report gitu. Dia bisa live report, dia bisa membawa ini, dia punya jaringan di sini. Nah, saya tipe orang yang tidak seperti itu. Gitu. Akhirnya kita diadu domba. Terus dia bilang gini, karena memang ini waktu itu acaranya itu acara organisasi keagamaan ya. Terus dia bilang gini, ngapain sih harus catering? Gitu. Emang catering itu tahu apa tentang organisasi ini? Dia nggak tahu apa-apa gitu. Tapi akhirnya saya membuktikan saat saya live report, saya bisa menembus narasumber nasional. Artinya nasional yang pusat dari Jakarta. Saya bisa nembusin. Gitu. Itu sempat sampai akhirnya ya udahlah, saya nggak usah berangkat. Saya nggak butuh kok layar. Saya di balik layar juga nggak apa-apa. Sampai terjadi pertengkaran. Jadi ada beberapa reporter, VJ gitu dan juga koordinator liputan itu, dan akhirnya produser saya juga nggak bisa menengahi. Terus saya bilang gini, ya udah kita buktikan aja. Wih, berani banget ya. Berani. Karena saya juga maksudnya gini. Dunia jurnalistik, oke. Iya, karena kalau ngomongin jurnalis itu keras. Harus berani Orang ya. lapangan tuh keras ya. Kita juga istilahnya untuk ngambilin gambar eksklusif itu juga apa ya? Kita juga butuh perjuangan. Menghadapi masyarakat. Boleh nggak? Apalagi kalau misalnya di lingkungan yang keras. Seperti misalnya penutupan Doli. Itu pasti banyak sekali kendalanya. Pasti banyak masalah, dihadang sama warga setempat. Mau ngeluarin kamera udah dimarah-marahin dulu. Dan itu semuanya sudah pernah saya alami. Jadi kalau saya melihat sekarang ini wartawan-wartawan baru, jurnalis-jurnalis baru, misalnya disuruh liputan pengamat hukum aja, atau disuruh liputan untuk yang muda-muda aja, aduh ntar panas, ntar kulitku hitam, ntar aku gini, aduh banyak ini ya, banyak mengeluh daripada mereka jalan dulu. Kalau saya dulu nggak boleh ngeluh, saya harus jalan, hitam, ya itu derita lo, gitu kan. Itu urusan kamu, mau hitam atau enggak, gitu. Terus Tantangan dan juga ada kepuasan juga ya. Iya, betul. Dari hasil apa yang sudah kita perjuangkan itu. betul sekali Dad. Jadi seperti itu. Akhirnya pertengkaran kecil itu membuat kita sama-sama berpikir bahwa ngapain sih kita harus seperti ini. Saat itu sih. Terus akhirnya nggak lama saya keluar dari Kompas TV, teman saya juga keluar dan sekarang dia di media nasional juga kan,
juga sama-sama. Jadi kalau kita misalnya ketemu gitu, ya ampun tau nggak sih dulu kita tuh kayak gini loh. Dulu tuh kamu tuh iri sama aku. Terus, iya, aku dulu tuh iri sama kamu. Kamu kok bisa sih dapetin begini bla bla segala macam. Nah, gitu. Karena memang saya sih memang ditempatkan saat itu di politik pemerintahan. Jadi memang benar-benar harus paham, terus bisa eksekusi narasumber semuanya. Dan narasumbernya bukan narasumber yang lokal aja, tapi juga narasumber nasional gitu. Terus sementara teman saya itu desknya waktu itu ekonomi, cuman dia pengen nampang aja itu sih. Terus ada pengalaman juga waktu di AirAsia waktu itu hilang, yang jatuh di tahun 2014 Desember. Oh yang itu ya, oke. Ya. Saat itu breaking news. Jadi saya pertama kali mengalami breaking news ya di situ. Dihina sama produser Jakarta, iya. Kenapa nih? Karena memang salah menyampaikan berita. Bukan salah penyampaian berita, artinya posisi kamu harus gimana. Oh iya waktu meliputnya ya. Iya, saat meliputnya. Terus ketika kita live, kita harus membicarakan apa, pandangan mata atau segala macam. Itu juga pengaruh banget ya. Berpengaruh. Iya, itu pengaruh banget. Kata-kata apa yang dikeluarin juga harus tahu. Betul. Jadi kita harus banyak bank kata ya. Benar. Perbenaran katanya harus banyak banget. Perbenaran katanya harus banyak karena memang kita harus mengedukasi masyarakat. Karena kita tidak hanya sekedar memberikan informasi abal-abal kan. Jadi kita harus benar-benar informasi yang kita berikan itu tidak membuat panik masyarakat. Gitu. Jadi saat itu memang udah yang karena crowded banget, terus hektik. Jadi kita yang bilang, ini gimana segala macam kan. Lihat kamera. Jadi karena kalau posisi ini kok nangis ya yang di sini, aduh ini tuh ngapain itu? Jadi itu panik ya mungkin ya. Itu panik. Karena suasananya udah panik, jadi kita juga mencekam. Iya, laporannya juga bingung juga. Ini mau ngapain? Gitu. Sempat dimarahin produser. Iya, memang itu juga harus gitu. Dimaki-maki produser pernah lihat saya di Jakarta waktu bukan Jakarta waktu itu di mana depan gedung kantor gubernur. Waktu liputan demo buruh ya. Itu saya pernah dijemur dari jam 11 siang. Dijemur. Jadi waktu live report itu dijemur dari jam 11 siang, baru live itu jam 1 siang. Dan itu belum makan. Jadi teman-teman warta pada nunggu semua juga pasti. Iya. Terus kemudian korlip saya tuh kalau ngomong gini, produser Jakarta. Aduh, baru aja dijemur kayak gitu aja udah ngeluh. Langsung, oh iya mas, iya siap. Dimaki-maki, iya dimaki-maki. Ya makian khas Surabaya itu pasti muncul meskipun mereka orang Jakarta ya. Udah kan, masa gitu aja kok. Nyerah. Enggak, oh iya mas, iya enggak kok gitu. Ya kita tetap harus terlihat di depan layar, juga harus tetap kelihatan senyum. Gak ada apa-apa meskipun kita lapar, asam lambung udah digorokan ya kan. Tetap kita harus oh iya kok. Pokoknya gimana caranya supaya kita tetap oke lah depan layar. Ya kayak gitu deh. Jadi sebenarnya memang kalau dikit lagi kayaknya hal-hal yang lucu banget ya. Kenangan nggak terlupakan ya. Nggak terlupakan. Dan itu membuat saya akhirnya sekarang ini saya tidak mau memperlakukan junior saya seperti itu. Kalau kamu nggak, misalnya kamu nggak tangguh, kamu nggak mentalmu nggak mentalmu nggak kuat, ya jangan kerja di media. Itu sampai kamaran juga nggak tuh? Iya, jangan kerja di media. Karena kalau dulu saya nggak gitu deh. Ini kamera, ini apa? Gambar apa nih? Gambar sampah, naskah sampah, udah layak tayang. Terus emangnya ini TV infotainment apa? Kok naskahnya kayak infotainment? Oh iya, oke, fine gitu. Harusnya gini dong, pelajari lagi, baca itu. Iya, kode etik jurnalistik dibaca. Ya seperti itu. Terus belum lagi nanti yang serunya itu kalau misalnya ada salah satu teman jurnalis gitu ya, itu yang lagi misalnya melakukan peliputan, kameranya diambil, oh kita demo, kita unjuk rasa. Yang ambil misalnya dari pihak kepolisian. Narasumbernya. Jadi seperti itu. Kita, wah ini ada gambar ekstrim gitu kan. Kita ambil gambar ternyata sama ya pihak berwenang itu diambil gambarnya, ini jangan diambil gambarnya, disita kameranya. Itu pernah saya juga ikutan demo. Dan ya itu sih demo maksudnya lucu juga.
Oh ya, kita padahal kita biasanya yang meliput demo, tapi kita juga melakukan demo unjuk rasa. juga, Iya. Banyak sih hal-hal yang sebenarnya dalam jurnalistik itu banyak ilmunya. Kamu yang tidak pernah kamu dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah, itu kamu dapatkan saat kamu kerja di jurnalis. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini kita ngobrolin misalnya kita sekarang masalah pandemi. Hari ini kita ngomongin masalah penanganan pandemi COVID-19. Tapi minggu depan kita udah ngomongin masalah bagaimana cara pembuatan vaksin. Itu udah ilmiah banget. Nah, itu udah beda-beda lagi. Besoknya lagi mungkin kita ngomongin masalah kesehatan lagi. Besoknya lagi kita ngomongin masalah kenapa sih ini pandemi kok nggak selesai di Indonesia, atau faktor politik atau apa. Kita udah ngomongin politik lagi, udah beda. Besoknya lagi pandemi ini ternyata juga mempengaruhi ekonomi. Kita juga harus belajar ekonomi. Oh, berarti kita harus riset dulu ya? Riset dulu. Banyak membaca berarti Banyak ya? membaca. Untuk misalnya kalau mau meliput sebuah berita atau acara harus gitu ya? Harus riset dulu. Kita harus belajar dulu. Jadi misalnya kita tidak satu masalah, satu kasus itu kita tidak hanya sekedar kita wawancara dari produser pertanyaannya seperti ini, enggak. Pertanyaan dari produser jangan kita telan mentah-mentah juga. Kita juga harus riset supaya apa? Kita juga punya gambaran nantinya narasumber menjawab seperti apa. Kemudian nanti narasumbernya itu ketika kita TikTok sama narasumber itu kita juga nyambung dan kita punya pertahanan, kita punya data gitu. Jadi kita bisa bantah narasumber, loh ini loh Pak, seperti ini loh. Ayo Bapak dapat dari datanya dari mana? Kita punya data ini Pak. Nah itu seperti itu kan hal-hal sore itu yang banyak sih anak-anak baru itu yang belum mereka pelajari gitu. Kalau saya dulu suruh riset. Terus misalnya kalau ada kayak paripurna perda itu setebal gini, itu udah kita harus memetakan ini seperti ini, ini makan yang baca itu ya. Kita baca ini harusnya kayak gini, ternyata iya gitu. Jadi kita harus benar-benar apa sih kalau bahasa Jawanya metani satu-satu ya. Jadi metani satu gitu. Supaya apa? Jadi angle berita yang beda. Kita bisa wawancara lagi nextnya gitu. Berarti kalau untuk menjadi jurnalistik harus punya satu hobi, salah satunya membaca. Betul. Kalau nggak punya hobi membaca, aduh susah ya tuh ya. Iya, hobi membaca dan riset. Gitu ya. Kalau kita hanya sekedar membaca tapi kita nggak riset sama aja. Tapi kita juga harus, jurnalis itu harus skeptis. Apa tuh? Ragu-ragu. Jadi dia nggak hanya sekedar misalnya melihat satu kasus itu menelan mentah-mentah bahwa iya memang si A ini pelakunya, tapi tidak melihat bahwa loh kenapa si A ini melakukan itu, benar nggak si A? Dikembangkan berarti ya, ya. harus mengembangkan dan harus melihat bahwa ini benar nggak si A pelakunya, apa ada pelaku lain tapi si A aja yang istilahnya yang menjadi kambing hitam gitu. Nah kita harus seperti itu, harus skeptis. Oke deh. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih, Catherine. Saat kita mungkin sedang buat ini ya, buat berita ya, atau mungkin sedang mood naskah, itu kan kayaknya butuhkan sebuah mood ya. Pernah nggak sih kehilangan ide, aduh bingung mau nulis apa gitu? Pernah ya? Sering itu, kalau itu sering terjadi. Paling sering kalau mau cari ide tuh gimana sih kalau buat di Catherine? Kalau untuk jurnalis itu karena kita misalnya memang diburu deadline, jadi ya di kantor mau nggak mau Di depan komputer gitu ya? Di depan komputer, langsung? iya. Muter loh kepala ya? Muter kepala, tapi saya harus dengerin musik. Oh, sambil dengerin musik ya? Sambil dengerin musik, itu nanti jalan-jalan sendiri sih. Nanti jari-jari jemarinya kita tuh jalan-jalan sendiri. Oh ini nanti gini, sambil dengerin statement narasumber tadi. Oh ini gini, oh arahnya seperti ini. Oh jadi nanti saya ambil angle-nya gini. Oh nanti judulnya kayak gini aja. Berarti pernah blank juga ya pasti ya? Pasti. Blank itu kalau misalnya sehari kita liputannya udah bener-bener yang capek banget, terus sampai kantor udah deadline-nya mepet, terus habis itu kita harus cepet. Produsernya udah marah-marah, udah segala macam udah ngomel-ngomel kan ya itu. Kayak gitu deh. Jadi kita harus oke, dengerin musik. Tapi kadang kalau saya sih mensiasati ketika misalnya supaya mempermudah produser di kantor juga, saya biasanya ini nulis datanya dulu, kemudian saya kirim ke kantor. Kalau dulu zamannya BBM ya, jadi saya kirim dulu via BBM, terus saya ketik naskahnya, saya kirim by BBM atau email, nanti gambarnya tinggal menyusul aja gitu. Kalau dulu saya pakai kaset untuk masih kaset, belum ini ya kartu gitu kan.
Oh, masih susah, jadi kita harus nunggu capture satu-satu baru kita ngetik naskahnya. Kalau sekarang kan udah enggak, kita tinggal buka kamera aja, terus habis itu kita dengerin narasumbernya, statementnya, terus habis itu kita tinggal ketik naskah, datanya seperti ini, bla 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 segala macam udah gitu. Cuman kalau memang benar-benar blank banget, terus kadang-kadang nungguin bentar ya, apa ya nulisnya ya, aduh bentar ya gitu. Terus dengerin musik aja udah langsung. Berarti bagi Catherine kalau untuk kayak mencari sebuah inspirasi, ide itu dengan cara mendengarkan musik itu kayak buat relax gitu ya. Iya, relax. Karena kalau kita misalnya cari tempat kayak kafe atau apa, taman segala macam, yang ada malah kita nggak konsentrasi. Fokusnya ke mana-mana ya. Fokusnya yang kemana-mana. lewat. Iya. Karena kita kan juga butuh refreshing ya. Kan? Jadi lebih baik kalau saya sih sebenarnya menyelesaikan terlebih dahulu. Tugas saya, kalau udah beres baru pikiran saya enteng gitu. Karena itu sebuah beban buat saya. Karena kita kerja by deadline kan. Jadi deadline waktu itu nomor 1. Jadi Tuhannya jurnalis itu adalah deadline waktu. Berarti harus punya disiplin waktu ya. Betul sekali, disiplin waktu. Deadline-nya misalnya jam 11 siang, jam 9 atau setengah 10, paling enggak itu sudah selesai semua. Dan dulu saya di Kompas TV deadline-nya 3 kali dalam satu hari. Jadi pagi, terus sore sama malam gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang dapat siang enak kita, tapi kalau kita dapatnya pagi, waduh, Nggak usah tidur ya mungkin ya. masih bisa ngapain ya, aduh ya ampun, aduh Tuhan tolong gitu. Jadi kalau misalnya dapat yang sore atau malam itu masih kita prepare waktunya tuh enak banget, karena kita bisa menghubungi narasumber itu enak gitu. Tapi kalau anak sekarang, Dad, kebetulan di media yang saya kerja sekarang ini, itu justru mereka ini kayak istilahnya ngalem gitu. Aduh aku tuh kena ini proyeksi ini loh, hari Senin kan nggak bisa. Dan ini cowok. Ini mau dijemput ya. Iya, dan ini cowok. Saya kan gini, ya ampun saya dulu sehari 3 kali loh deadline. Dan itu nggak boleh. Kita itu misalnya, aduh nggak bisa deh, nggak ada toleransi. Tidak ada toleransi bagi deadline waktu. Tapi ketika berita kita tayang itu suatu kepuasan buat kita. Artinya apa, berita kita dihargai sama kantor. Itu sebuah kepuasan yang luar biasa ya. Betul, itu kayak reward gitu ya. Kayak gitu. Aduh aku seneng banget jauh-jauh aku liputan ini ternyata beritaku tayang. Apalagi ketika berita kita tayang di nasional, artinya seluruh Indonesia itu bisa lihat gambar kita, hasil karya kita. Gitu. Jadi akhirnya ya maksudnya gini ya. Kalau kita kerja terus habis itu kita menyanyiakan waktu, kita tidak fokus apa yang dituju, kemudian kita tidak disiplin dengan waktu SOP yang diberlakukan, ya akhirnya nanti kerjaan kita juga gitu-gitu aja. Kamu nggak akan mengalami peningkatan. Ya kamu akan meremehkan sebuah tugas kayak gitu. Tapi buat saya tugas itu penting banget. Justru kalau sekarang ini saya malah pengen banget dapat tugas lagi liputan khusus atau segala macam. Dan ini saya cerita pengalaman saya, dia bilang suatu waktu saya disuruh live report di daerah Situbondo kalau nggak salah, Bondowoso, tentang pencurian kayu yang dilakukan oleh nenek 60 tahun. Namanya Nenek Asyani. Booming gitu kan? Iya, booming. Ketika saya melakukan live report, ini beda dari media-media TV lainnya. Mereka mengambil angle bagaimana sih proses pengadilan, terus sejauh mana apakah memang kebenarannya tuh nenek tersebut itu memang mencuri kayu gitu. Tapi kantor saya meminta saya untuk mencari angle yang lain, kondisi nenek tersebut, rumah nenek tersebut. Nah saya menceritakan semuanya detail, bahwa mulai dari lantai, terus kondisi rumah segala macam, dan sekarang ini nenek ini lagi sakit gitu. Dalam komunikasi kita, saya tidak bisa bahasa Madura. Itu saat itu saya dibantu sama teman kontributor itu menulis bahasa Madura di handphone, dan saya ketika wawancara saya baca bahasa Madura itu. Tapi saya maksudnya gini, saya nggak ngerti loh yang diomongin nenek tersebut. Ternyata setelah saya live report, beberapa artis itu telepon saya. Salah satunya waktu itu saya masih ingat si Aming itu telepon, dia bilang mau memberikan donasi. Artinya apa? Laporan yang saya berikan itu berdampak gitu.
bagi narasumber tersebut. Diterima gitu ya. Iya. Jadi menarik. Dan jadi akhirnya saya melihat tidak hanya Ami aja, tapi komunitas artis itu ingin membantu. Gitu. Kalau memang misalnya benar-benar nenek ini melakukan kejahatan, kenapa harus seperti itu? Gitu. Jadi saya akhirnya saya bilang gini, oh iya, sampai saya ditelepon sama produser saya dan manajer saya bilang gini, kamu tahu nggak Kat, kalau ternyata live reportmu, liputanmu itu banyak ditonton sama masyarakat Indonesia, bahkan mereka itu berdampak pada si nenek ini tadi, dan mereka ingin membantu dari apa, dari hasil laporanmu, beda dari yang lainnya. Sampai ada beberapa warga yang dari daerah Banyuwangi, kemudian dari daerah Matraman itu datang ke rumah nenek tersebut dan bilang gini, mbak, aku tadi lihat liputanmu loh mbak, aku tadi lihat laporannya mbaknya, makanya saya datang ke sini, saya membawakan sebuah saya bawain donasi mbak, saya bawain bantuan mbak. Ini mbak, ini sudah terkumpul sekian. Saya mau gini nangis ya gimana gitu, ya ampun ternyata sampai segitunya yang berdampak kayak gitu. Jadi saya sih menghimbau, maksudnya teman-teman jurnalis yang masih muda-muda, jangan patah arang, jangan semangatnya itu harus ditingkatkan lagi, jangan mudah menyerah, jangan gampang nangis, terus kemudian mereka dikit-dikit lembek, tapi kalian harus mempunyai mental yang kuat. Kalian harus melihat bahwa informasi yang kalian berikan kepada masyarakat itu juga berdampak pada masyarakat, bukan hanya berdampak pada diri kalian, tapi berdampak pada masyarakat. Gitu. Itu sih satu hal yang saya ambil akhirnya. Dari situ saya belajar, ketika saya masuk di iNews, saya juga memperlakukan hal yang sama. Artinya informasi yang saya berikan itu juga berdampak kepada masyarakat. Gitu. Oh, keren banget nih ya. Iya. Saya jadi ikut ini ya, sangat sangat diberkati ya, bahwa memang apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu jangan apa ya, maksudnya tantangan itu jangan membuat kita jadi down, menyerah. Betul. Pasti ada hasil saat kita Betul. terus mau berjuang dan berusaha ya. Betul. Oke, satu lagi nih, untuk mengatur mood gimana nih? Kan ada namanya keluarga, belum lagi masalah hal dan sebagainya. Untuk mengatur mood supaya tetap on itu gimana sih? Iya sih. Ya, Apalagi harus di depan kamera gitu ya. Iya benar. Saya biasanya memang kalau di depan kamera itu agak deg-degan gitu. Cuman memang saya selalu diajarin sama orang tua saya, khususnya mami saya itu, apapun yang kamu lakukan sebelum kamu melangkah keluar rumah itu kamu harus doa. Dan saya selalu doa. Ketika saya misalnya mau bad mood itu langsung saya bilang gini, Tuhan tolong saya. Saya nggak mau Tuhan suasana hati saya ini mengganggu pekerjaan saya. Tuhan tolong, Tuhan jangan mempermalukan saya. Saya bilang gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang ini. Memang mood mempengaruhi ya? Mood itu mempengaruhi. Dan kebetulan saya orangnya moody. Jadi ketika istilahnya nggak enak hati dikit, udah kelihatan dari raut wajah saya. Iya. Jadi misalnya disuruh tugas ini, aduh mesti gitu kan, orang kan ngomong ya, gini sih males banget gitu. Tapi mami saya tuh selalu ngajarin gini, apapun yang terjadi dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan kamu, selalu mengandalkan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya damai sejahtera, berikan saya sukacita. Dan itu saya lakukan sampai sekarang ini, dan saya juga menerapkan itu kepada anak saya. Jadi ketika saya misalnya udah tanda-tanda bad mood itu, saya selalu bilang, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kesabaran gitu kan, kemurahan, pokoknya 9 buah harus ada di sini Tuhan. Jangan sampai Tuhan karena saya bad mood terus habis itu saya dipermalukan, saya anakmu loh Tuhan gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi ya Tuhan selalu menolong saya sampai detik ini pun juga Tuhan selalu menolong saya gitu. Dan Tuhan membawa saya sejauh ini itu juga semua karena Tuhan gitu. Saya nggak pernah nyangka saya bisa bergabung di MNC Media. Saya nggak pernah nyangka. Saya berpikirnya bahwa udah dulu sampai sekarang saya cuma gitu-gitu aja, maksudnya video jurnalis aja gitu. Enggak. Dan di titik terakhir sekarang saya bergabung di televisi digital network jaringan Indonesia. Saya memang produser, tapi sekarang juga saya membawa seluruh newsnya gitu. Dan ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Nggak mungkin tiba-tiba saya ditunjuk bahwa kamu harus pegang news gitu, itu nggak mungkin. Jadi ini saya percaya bahwa Tuhan semua itu
campur tangan dalam kehidupan saya gitu deh. Oke deh. Kalau bagi Catherine sendiri saat ini apa sih yang mau dicapai saat ini? Yang mau dicapai dalam mungkin saya masih ingin ya jadi news anchornya salah satu televisi nasional di Jakarta. Kalau enggak sih ya Standarnya dulu deh. ya standarnya dulu, cuman kalau enggak jadi jurnalisnya televisi asing. Wow, lebih menantang lagi ya. Iya, lebih menantang lagi, lebih menantang, tapi ya pemasukannya juga lebih gede. Sesuai lah ya, sesuai. Iya, dengan apa yang dikerjakan ya, Betul dan dengan sekali. tantangannya itu ya. Betul, karena kita lebih kreatif mungkin ya, lebih kreatif, ide-ide lebih bermunculan, kemudian kita lebih Kalau luas. bedanya apa sih mungkin untuk yang di asing dengan yang di dalam? Yang di asing itu kita bisa dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa melakukan peliputan khusus yang istilahnya detail gitu kan. Tapi gak hanya di Jakarta atau tidak hanya di kota-kota besar, tapi di pelosok pun kita bisa lakukan. Sementara kalau TV nasional itu sudah banyak orangnya. Jadi misalnya kayak di Aceh sudah ada orang sendiri. Kita nggak perlu lagi nih yang dari Surabaya atau dari Jakarta. Nah, sudah ada cover area-nya. Kemudian kalau yang di asing itu hanya mungkin beberapa aja yang ada di Indonesia. Tapi kita kan istilahnya kita menguasai seluruh Indonesia gitu. Liputannya kita menguasai Indonesia. Jadi kita bisa lebih explore ya istilahnya. Lebih explore gitu. Lebih explore ya, jadi nggak ada batasannya. Nggak ada batasan. Emang kalau mau berkarya itu harus explore ya. Betul sekali. Bisa bergerak bebas tuh Iya. bisa berkarya. Dan kita harus out of the box. Betul banget nih. Oke, Catherine, terakhir nih ya, karena waktunya mendekati pukul 12:30 siang, bisa nggak sih bagi tips nih para teman-teman kasih Tuhan yang mungkin ada yang mau terlibat dalam jurnalistik atau mungkin saatnya sudah juga terjun di dalam jurnalistik, ada nggak sih tips-tipsnya buat mereka semuanya? Yang pertama adalah banyak baca. Kemudian yang kedua, rasa keingintahuan kalian tuh harus tinggi. Jangan mudah gampang percaya dengan salah satu berita informasi, harus di cross check. Kemudian kalian mentalnya harus kuat gitu. Terus harus benar-benar disiplin dalam waktu, dalam apapun. Banyak menulis begitu. Harus sering menulis juga ya. Banyak menulis. Kemudian yang terakhir mungkin harus solid sama tim. Udah. Itu kuncinya ya. Iya, itu kuncinya. Cuman mereka juga harus kerja cerdas. Bukan kerja keras aja. Kerja cerdas. Kerja cerdas juga ini ya. Betul sekali. Oke, teamwork juga penting banget itu ya. Betul. Karena kalau jurnalistik nggak bisa kerja sendiri ya. Betul sekali. Semua tim itu dijadikan satu. Kita butuh si A, si B, si C, si A, si B, si C juga butuh kita. Oke, thank you Catherine untuk siang Ya, hari ini. sama-sama Terima Dea. kasih udah berbagi cerita tentang seputar jurnalistik. Wah, keren banget. Nah, untuk bagi Anda kesetuan yang mungkin juga mau tertarik dalam bidang jurnalistik seperti pesan Catherine, terus berjuang nih, banyak membaca dan lain sebagainya ya. Betul. Jangan pernah menyerah, yang namanya tantangan. Betul Karena sekali. tantangan itu adalah sebuah batu loncatan untuk kita lebih baik lagi. Sekali thank you Catherine. Sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya, Tuhan berkati ya. berkati. Sukses selalu deh ya. Amin. Oke deh. Baik, kasih Tuhan untuk sudah bersama kita di program wawasan spesial edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2020. Stay tune terus, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi program-program yang akan menemani Anda. Debbie Devika pamit undur. Selamat siang, selamat berakhir pekan, and God bless you all.